Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab gug yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera
tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malak menggegap, mewartakan hal lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Beritanya telah diberi oleh malaikat sorgawi kepada kaum yang tak lelah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Dan bintang-bintang bersinarlah di langit tinggi yang cerah, terang besar di dunia sekarang dan selamanya. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang dengan penuh sukacita saat ini seperti gembala yang menuju ke kandang serta berjumpa dengan bayi Mesias yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta dan kelahirannya sebagai manusia di palungan yang hina dirayakan bersama dengan para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus, Sang Raja Damai, merengkuh dan memulihkan setiap kita. Mari sambutlah Dia. Hai kota
harapan yang besar dan mimpi yang besar, kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbarui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami, sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami, kabur dan pucat. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tenang di malam sunyi, terang sorga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia bercela. Hati terbuka dan lembut dan dimasukinya. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengheningkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di malam yang kudus ini, ya Tuhan, kami bersehati di rumah kami masing-masing untuk mengarahkan segenap hati dan pikiran kami, agar semata-mata kami tertuju kepada Tuhan. Sungguh di malam hari ini kami bersuka cita, karena kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang hadir di antara kami semua. Kami saat ini ya Tuhan, mau merenungkan cinta kasih Tuhan melalui sabda firman Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami ditolong untuk menemukan mutiara kebaikan di balik setiap firman yang boleh kami renungkan malam hari ini. Dan biarlah damai serta sukacita Natal itu boleh merasuk di dalam diri kami, bahkan juga ketika kami menjalani roda kehidupan kami. Inilah kami dengan segenap kerapuhan kami, dengan segenap keterbatasan kami. Kami serahkan seutuhnya diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dalam dunia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua saudara, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11 yang mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian sabda Tuhan. Nah saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan demikian. Bigger is always better. Segala sesuatu yang dibuat besar atau dibuat besar-besaran, itulah sesungguhnya yang terbaik. Setujukah saudara dengan kalimat ini? Suatu acara digelar besar-besaran, sudah pasti acara itu keren saudara-saudara. Contoh perayaan Natal.
semakin megah dekorasinya, semakin menarik acaranya, semakin meriah, berarti semakin asik dan menyenangkan. Pohon Natal dihias sedemikian rupa, pohon Natal terbesar, dekorasi Natal yang luar biasa instagramable, yang bisa dibuat untuk selfie saudara-saudara, foto bareng bersama dengan keluarga atau foto sendiri. Wah, sangat luar biasa cantiknya ketika berfoto di ornamen-ornamen Natal. Tidak ketinggalan kalau saudara berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan di akhir bulan Desember. Biasanya semua pusat perbelanjaan hampir menyediakan diskon besar-besaran dalam rangka Natal. Gerai-gerai makanan juga sama saudara-saudara. Ada banyak diskon yang tersedia di sana yang tidak tanggung-tanggung diadakan untuk menarik minat pembeli, menarik minat kita. Semua tempat publik seakan penuh dengan hiasan-hiasan Natal, dengan diskon, dengan ornamen-ornamen Natal, tokoh-tokoh yang viral saat-saat ini dipajang, dihias begitu rupa. Indah sekali. Tapi pernahkah Anda berjalan-jalan lalu menemukan gambar Yesus yang ada di dalam palungan, juga ada di dalam dekorasi-dekorasi yang dibuat di ruang publik? Jarang saudara-saudara, bahkan hampir tidak ada. Jangan-jangan seiring berjalannya waktu, Yesus yang ada di dalam palungan itu tidak menjadi kisah yang menarik lagi. Kelahiran Yesus justru menjadi kisah yang tenggelam oleh ornamen-ornamen Natal yang meriah, oleh pagelaran-pagelaran Natal yang spektakuler, oleh apapun diskon yang disediakan di mana pusat perbelanjaan atau dimanapun saudara berada saat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering membesar-besarkan Natal. Segala sesuatu dibuat besar-besaran saudara. Pun termasuk perayaan Natal di dalam gereja, di mall, dimanapun. Tetapi Allah yang maha besar itu malahan semakin mengecil, menjadi manusia yang rapuh. Dan inilah sesungguhnya paradoks Natal yang sering terjadi di masa kini. Saudara, Allah kita adalah Allah yang sungguh besar, tetapi Ia bersedia tinggal di dalam kerapuhan kita sebagai manusia. Tetapi rasa-rasanya kita sebagai manusia, siapa sih di antara kita yang mau menjadi rapuh, saudara-saudara? Bayangkan, bukankah kita selalu ingin jadi manusia yang kuat? Kita selalu ingin jadi manusia yang selalu sehat, tidak pernah sakit. Kita selalu menjadi manusia yang mungkin ingin terus sukses, diberkati sedemikian rupa, berumur panjang dan lain sebagainya. Kita adalah manusia yang cenderung berusaha memperkuat diri kita. Sungguh ironis saudara-saudara, karena sang raja yang kita rayakan kelahirannya justru memilih untuk menjadi manusia yang rapuh. Allah berinkarnasi jadi manusia, lahir bukan di kerajaan saudara-saudara, lahir bukan di tempat yang mewah, tapi di kandang hewan dan diletakkan di dalam palungan. Yang melahirkan juga seorang ibu muda yang biasa-biasa saja, bukan seorang putri kerajaan berdarah biru dan berstatus tinggi, orang ningrat, bukan saudara. Yang tahu berita kelahiran dan datang untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, gembala-gembala biasa yang seringkali dicemooh orang, golongan kelas kesekian, tidak dipandang dalam status sosial. Mereka mendapatkan diskriminasi sosial. Tetapi merapuh saudara, bukan lantas tidak berarti, tidak bermakna. Merapuh justru adalah cara Tuhan untuk merengkuh kita, saudara dan saya, dari kerapuhan kita, dari dosa-dosa kita. Sungguh begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar cinta kasih Allah untuk saudara yang ada di rumah.
untuk saya, untuk semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan ia rela hadir di dalam dunia hingga mau menjadi rapuh sama seperti kita. Saudara, beberapa waktu lalu saya sempat menyinggung, pandemi juga sebenarnya membuktikan bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Dari kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, kita merasakan kerapuhan, ketidakmampuan, keterbatasan. Maka di malam Natal ini, malam yang kudus ini, saudara-saudara, kita diajak mbok ya kita rumongso akan kerapuhan kita. Mengarahkan hati bukan kepada yang lain, tetapi mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus. Dan rumongso juga bahwa merapuhnya Yesus telah menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, pada waktu itu Maria dan Yusuf harus berjalan, melakukan perjalanan jauh sekitar 150 km dari Nazaret ke Bethlehem untuk melaksanakan sensus. Dan sensus itu bertujuan untuk menarik pajak sebanyak-banyaknya, saudara-saudara. Dan sensus ini adalah salah satu wujud dari Pax Romana atau Roma yang damai, mewujudkan Roma yang damai. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, apakah benar-benar damai saat itu? Enggak, saudara-saudara. Mewujudkan perdamaian ala Romawi ini ternyata digunakan kekerasan militer di mana-mana. Pajak dari banyak orang diperas demikian rupa. Kacau balau, saudara. Dan bukankah demikian kerajaan dunia berjalan? Dengan kekuasaan segala cara dilakukan untuk memenuhi hasrat diri. Bahkan sampai saat ini, saudara, perdamaian itu seringkali hanya jadi slogan, seringkali jadi janji palsu. Rakyat tetaplah menjadi golongan yang rapuh dan tetap dieksploitasi. Disinilah, saudara, kelahiran Yesus menjadi sangat penting. Seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya, tunas baru akan muncul dari tunggul keluarga Daud. Raja damai yang tidak membebaskan dengan tangan besi, tetapi membebaskan dengan cinta dan damainya. Kekerasan dilawan dengan kelembutan, kebencian dilawan dengan cinta kasih, diskriminasi dilawan dengan penerimaan. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus akhirnya merengkuh gembala, pemungut cukai, para janda, anak-anak, orang sakit, bahkan orang kafir, orang najis. Yesus sentuh mereka, Yesus kasihi mereka. Yesus amat sayang dan cinta. Teristimewa juga untuk saudara dan saya yang penuh dengan dosa ini. Setelah kita menyadari bagaimana sang raja itu merapuh di tengah dunia ini, maka harusnya fokus hidup kita, fokus kita saat ini bukan pada pernak-pernik Natal dan juga dekorasinya. Fokus Natal kita saat ini bukan acara yang meriah, bukan makanan yang enak, bukan diskon besar-besaran, bukan libur panjangnya, saudara. Tetapi fokus Natal kita adalah Yesus yang sudah lahir di dalam kerapuhan itu. Yesus yang sudah sayang pada saudara dan saya. Maka daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk jalan-jalan malam hari ini, saudara-saudara, akan lebih baik saudara dan saya merenungkan cinta kasihnya di rumah masing-masing, berdua bersama dengan Tuhan. Bahkan juga saudara yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan keluarga, merenungkan cinta kasih Tuhan yang menyentuh hati saudara dan saya. Nah, saudaraku, sekalipun tiada satupun orang yang sanggup mengerti pergumulan kita, tetapi Yesus yang sudah lahir itu benar-benar mengerti pergumulan saudara dan saya. Ketika saudara merasa sendirian di tengah riuhnya dunia ini, tetapi Yesus mengerti beban pergumulan saudara. Nah, saudara, akuilah
kalau kita adalah manusia yang rapuh, dan mulailah membangun lembaran yang baru. Mohon pimpinan terang kasih-Nya menerangi hidup saudara dan saya. Perayaan yang benar seharusnya diwujudkan dalam bentuk hati yang benar. Saudara dan saya memang rapuh, namun cinta kasih Yesus telah menyelamatkan dan mendidik kita untuk meninggalkan segala kejahatan. Selamat berdialog dengan Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia malam hari ini. Kita memperingatinya sebagai satu sukacita yang luar biasa. Selamat mengobrol dengan Tuhan Yesus. Selamat mengobrol dengan keluarga Anda. Selamat membangun kehangatan di malam Natal ini. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa saudara-saudara. Di malam yang kudus ini, di malam Natal ini, kami bersuka cita ketika kami boleh merefleksikan karya agung Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Semuanya cinta kasih Tuhan sungguh terasa, bahkan kami alami di dalam kehidupan kami. Dan peristiwa kelahiran Yesus menyiratkan pesan penting kepada setiap kami, bahwa di tengah kerapuhan kami masih ada Yesus yang menemani perjalanan hidup kami. Masih ada Tuhan yang mencintai dan mengasihi kami. Di tengah waktu ini Tuhan, kami mau bersehati datang ke hadapan-Mu untuk sungguh-sungguh menikmati sukacita Natal bukan dengan gemerlap suasana yang meriah, bukan dengan suasana yang gegap gempita, tetapi di dalam keheningan, di dalam sepi dan sunyi saat ini. Kami mau bicara pada Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan, dan biarlah damai serta sukacita Natal mengubah hati kami, membarui hati kami, untuk menjadi hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam syafaat ini untuk ibadah Natal yang akan kami ikuti bersama-sama di gereja maupun secara live streaming di esok hari pukul 7 pagi. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya kami juga dapat melaksanakan ibadah dengan damai sejahtera, dan kami juga boleh merefleksikan kegembiraan sukacita Natal yang begitu terasa, luar biasa, bahkan juga di dalam batin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk rangkaian masa Natal ini hingga tahun baru ke depan yang gereja-Mu laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya setiap kegiatan, setiap kebaktian yang diadakan boleh semakin mempererat iman kami bahwa sungguh Tuhan yang sudah lahir selalu menemani hari-hari kami, bahkan juga selalu memberkati kami pun ketika kami akan meninggalkan tahun 2021 ini, dan kami akan merajut hidup kami di tahun yang baru, tahun 2022. Inilah kami dengan segenap kerapuhan kami. Kami mau menyerahkan segenap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil lilin dan saudara dapat menyalakan lilin ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dendam, bahkan juga kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi krisis. Kita semua berada di dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah saudara-saudara membuka hati saat ini dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Tuhan Yesus yang mewarnai tiap langkah ziarah iman kita. Mari saudaraku, kita bersama-sama menyanyikan lagu 1000 lilin nyalakan. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Dan mari kita pandang cahaya lilin ini sebagai simbol bahwa kita senantiasa harus menjadi terang di tengah dunia yang rapuh ini. 1000 lilin nyalakan. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu.
Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk dapat mematikan lilin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita merefleksikan karya Natal, Tuhan yang sudah lahir di dalam dunia, Yesus Kristus, Putra Allah yang sungguh menyelamatkan dunia. Mari kita bernyanyi bersama-sama pujian Malam Kudus sunyi senyap. Dunia terlelap hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang. Malam Kudus kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Saudaraku yang terkasih, kiranya terang Allah membimbing jalan setiap kita. Kiranya sukacita dari Allah memenuhi hati kita. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih bersukacita, dan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.